Cuman memang kelemahannya adalah istilahnya terus terang kita harus jujur, hasilnya itu akan agak sedikit berbeda dengan orang yang lebih ambil spesifik di satu bidang atau dua bidang gitu kan. Istilahnya kayak dia akan lebih detail ya. Karena bagaimanapun handyman itu dia kan general gitu kan. Karena bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Nah, kalau umpamanya kita sebagai operator atau kita yang punya company, kita bagusnya memang kayak handyman itu tadi tahu semuanya. Jadi istilah ada partner saya dulu bilang kakek segala tahu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Indo di Toronto dengan aku Yutan, dan aku hari ini juga ditemani oleh Darwin. Nanti ya ketemu Darwinnya ya. Nah, hari ini seperti yang judul yang kalian sudah baca, hari ini di segmen profesi kita kedatangan tamu yang bergerak di bidang bangunan. Di sini sebutnya apa ya? Nanti kita tanya ya ke orangnya. Tapi kalau di Indonesia tuh kita umumnya sih kita bilang, oh kerja di mana ya? Gue kerja bangunan lah gitu. Nah, mau detailnya gimana? Kita akan perkenalkan. Tapi sebelumnya ya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke channel kita supaya kita makin semangat gitu loh bikin video-video yang lebih menarik. Bener nggak? Oke, sekarang tanpa panjang lebar, aku perkenalkan ya, atau kita minta orangnya langsung deh memperkenalkan diri. Ya, siapakah bintang tamu kita hari ini? Hai Darwin. Halo. Ini gue udah kelihatan nih. Udah. Oke. Iya. Ini tadi dua pria ini aku hide dari screen kita ya. Iya nih, hari ini spesial nih ya, karena hari ini nih tamu kita nih, Bang Robin ini sangat spesial bagi gue, yo. Oh, kenapa tuh? Nah, karena dia tuh dulu yang ngejemput gue waktu gue baru landing di Kanada. Oh. Jadi ini orang pertama yang kamu jumpa di Kanada waktu kamu landed ya? Iya, dia yang ngejemput gue tuh. Waduh, mantep banget nih. Oke. Nah, Bang, ini kalau nggak kenal kan nggak sayang. Gitu, walaupun abang kayaknya udah terkenal kali lah ya. Waduh, gitu dong. Tapi bolehlah diperkenalkan, udah berapa lama di Kanada, asal di Indonesianya tuh dari mana, terus keluarga berapa orang gitu. Oke. Halo semuanya, thank you untuk Darwin sama Yutan, saya sudah diundang di acaranya topik profesi di Kanada ini. Saya namanya Robinson Sinaga. Kalau lengkapnya sih Luhut Robinson Sinaga. Cuman di sini kalau orang sini kalau pronounce Luhut itu agak susah ya. Mereka bilang agak mungkin ininya mereka nggak familiar. Jadi yang saya pakai lebih sering dipanggil Robin aja atau Robinson gitu. Jadi saya udah di Kanada, saya nyampe di Kanada udah sekeluarga. Itu tahun 2010, hampir pertengahan 2010. Sebentar lagi udah 11 tahun nih di Kanada. Kami datang sekeluarga, istri sama anak 3. Sekarang anak yang paling besar mau 26 tahun, yang nomor 2 23 tahun, yang paling bontot mau 21 tahun. Wih, udah gede-gede anaknya ya. Dan aku dengar tuh semuanya bujang ya, maksudnya laki-laki semua. Waduh. Cowok semua. Itu kemarin ada orang tua dari Midland bilang dia tahu anak saya 3 laki, dia bilang wah it sucks your blood and eat your bone. Banyak anak banyak rezeki, Bang. Iya, itu kita masih menganut paham itu. Bener loh, di Kanada ini anak banyak rezeki tuh. Kan sebentar lagi pemerintah bakal kirimin duit tuh. Jadi kalau anaknya banyak tinggal dikali aja jadi multiple, bener kan? Bisa diperdayakan juga. Seperti harapan orang tua zaman-zaman sebelum kita. 2 generasi segenerasi sebelum kita mungkin ya. Iya. Terus, keuntungannya sih sebenarnya kalau punya anak 3 dan udah bujang-bujang semua ya, ngebantu kalau lagi snow. Iya. Bantu shovel snow di sini. Itu juga. Kalau ininya benefitnya ya paling tidak ya inilah. Kalau nggak ini juga sih kadang-kadang kalau saya orangnya agak ini kalau udah saya ingetin 2 kali
mereka nggak lakuin, akhirnya saya kerjain sendiri, sapu sendiri. Gitu. Iyalah Bang, badanmu Iya, gede buat apa Bang kalau nggak dipakai iya, kan? makanya. Iya, Bang, thank you ya sebelumnya udah bersedia kita Sama-sama, undang sama-sama. ngobrol-ngobrol. Jadi nih Bang, channel kita ini kan khususnya segmen yang profesi ini, itu kita harapannya mau menginspirasi penonton kita, baik teman-teman yang sudah di sini di Kanada maupun yang masih di Indonesia yang lagi ancang-ancang nih Bang pindah ke sini. Jadi kan sama kayak kita lah waktu kita pertama kali mau pindah. Jadi aku sama tuh Bang, kita satu generasi angkatan 2010 ya kan pindah ke sini ya. Nah, kan kadang-kadang suka, aduh nanti gue di Kanada udah pindah, gue kerja apa ya? Bisa nggak gue kerja sama kayak waktu yang gue masih di Indonesia gitu? Apa gue mesti banting setir, apa bagaimana? Nah, dengan harapannya mereka nonton bermacam-macam profesi yang sudah kita tayangkan, mudah-mudahan mereka dapat inspirasi gitu. Jadi persiapannya lebih matang lagi. Nah, Abang ini kan salah satu yang kita kenal, walaupun bukan satu-satunya orang Indonesia yang berprofesi dalam bidang renovasi rumah, bangun rumah, gitu ya, yang berhubungan dengan itu. Nah, bisa diceritain nggak, Bang? Sudah berapa lama dengan profesi ini di Kanadanya, dan apakah memang di Indonya itu Abang udah memang kerjanya ini gitu loh? Oh ya, jadi dulu memang waktu di Indonesia saya mulai dari tahun 92 memang sudah berkecimpung di dunia konstruksi ya. Jadi kalau di Indonesia itu kontraktor, tapi kan di Indonesia kita cuma jadi apa owner ya owner perusahaan gitu, kita nggak pernah megang, istilahnya cuma liatin aja. Cuman memang paling tidak juga kita ngerti lah gitu kan secara teori gitu kalau di Indo gitu kan. Nah ketika saya pindah ke sini itu saya coba kerja sebenarnya kerja kayak karena kemana-mana apply kerja ke apa di Kanada ini kan selalu ditanya tuh Canadian experience gitu kan. Waduh ini kalau masuk lamar kerja sana sini nggak bisa gitu, nggak dapet, terus lewat agensi gitu kan. Terus sampai pada saat pertama saya memang lewat agensi tapi harus interview juga dengan dengan company-nya, usernya gitu. Bilang, kamu pengalaman di Kanada apa? Ya, terus saya cerita, saya baru datang gini-gini, cuman di Indonesia ya kita punya company istilahnya kan kontraktor. Kalau di sini mungkin malah udah dibilang sekelas builder gitu kan. Nah saya bilang terus di Kanada nggak ada gitu, enggak gitu. Padahal itu cuma general labor loh di warehouse gitu kan. Saya bilang waduh ini gimana ya. Terus bang ya tapi kalau saya nggak mulai kerja, kapan saya dapat pengalaman kerja di Kanada gitu kan. Nah saya pada waktu itu lihat agensi kerja pertama itu di ada namanya Boncor. Jadi dia produknya itu pipa aluminium sama aluminium dan koper gitu kan, bikin pipa, gutter, berhubungan dengan ini juga dengan dengan bangunan gitu kan. Itu saya kerja di situ. Terus saya pikir-pikir, waduh ini juga nih ya, kalau kerja gini terus kayaknya dan saya kayaknya tipikal orangnya agak susah kerja sama sama orang ya gitu. Udah ya istilahnya hampir di Indonesia itu 20 tahun itu istilahnya kerja sendiri ini usaha sendiri gitu, jadi agak susah menyesuaikan. Nah saya udah mulai berpikir-pikir tuh gimana ya kerja di sini, kerja apa yang kayak usaha gitu tapi yang related dengan bangunan konstruksi gitu ya gitu. Nah terus saya waktu itu pindah rumah dari domisili dari Vaughan ke Mississauga gitu. Nah, terus kejauhan ada kesempatan suatu saat karena tadinya saya dijanjiin mau full time di sana gitu, terus supaya di ini kan saya di layoff 1 hari gitu supaya tetap nggak di hire, tetap lewat agensi. Wah itu besoknya saya ditelepon lagi suruh masuk, udah habis 3 bulan kayak percobaan itu saya telepon saya udah nggak mau saya karena kejauhan juga, saya bilang enggak gitu. Terus saya dalam hati belum berani cerita nih sama orang rumah karena kita baru start juga kan gitu. Sementara istri itu dia udah kerja juga kayak survival jadi kasir gitu di Home Depot gitu.
Nah, karena untuk tekad saya juga untuk kerja tetap di konstruksi, saya apply lah ke Home Depot, mencoba menjajaki di apply di Home Depot untuk pengenalan material di sini gitu. Nah, di Home Depot itu juga ada sesi-sesi di situ istilahnya masyarakat atau ini kayak di training kalau mau ngerjain apa ini. Nah, saya suka nonton tuh. Nah, istilahnya sisakan waktu, luangkan waktu ke sana lihat kalau ada demo-demo kayak gitu, sesi demo begitu, saya nonton itu, oh gini. Oh, gitu. Nah, saya selama 8 bulan kerja di Home Depot, terus ada waktu itu dia sih masih private company juga, orang East Europe. Nah, kebetulan di tempat saya tinggal dia yang punya properti townhouse yang saya rental waktu itu untuk tinggal. Nah, dia bilang, dia lihat, kamu ini bisa nggak kerja gini-gini. Pertama yang dikasih sama saya tuh cleaning. Jadi setiap ada unit gitu, unit yang mau ganti tenan, saya disuruh cleaning sama dia, cleaning. Terus ada satu-satu ganti yang kecil, kerjaan yang kecil-kecil, ganti lantainya laminate di sini ya. Jadi lantai laminate, saya bilang bisa, gitu kan? Oke. Dia ngasih kesempatan, terus istilahnya dia cuma bayar labor aja gitu kan. Waktu itu minimum wage di sini tuh tahun 2010 masih 10, kalau untuk laki-laki kayak sampai sekitar $12 gitu. Itu $12.50. Nah, saya project pertama tuh pasang lantai laminate itu sekitar 300 square feet. Nah, terus dia tanya, kamu udah selesai? Udah, yang ngasih kerjaan. Terus langsung dibayar saya hampir 600. Enak juga nih. Saya kerjain 5 jam. Waduh. 1 jam $100 nih langsung nih gitu. Wah, itu saya makin tertarik. Iya, makin tertarik, makin dekat. Nah, terus saya juga belajar di sini struktur bangunan segala di sini. Terus itulah pasang-pasang telinga. Terus ya prinsip saya waktu itu untuk mempromosikan istilahnya diri gitu ya. Dan ini saya tuh yang saya lakukan adalah itu kerja terus honest gitu kan, itu yang penting. Jadi kita akan selalu diingat sama orang itu dan dipakai gitu kan. Gitu. Oke. Jadi ini buat teman-teman yang nonton ya. Tadi kan Bang Robin sebut-sebut tokonya itu Home Depot. Jadi buat info yang teman yang masih di Indonesia, Home Depot itu salah satu kayak toko khusus jual alat-alat bangunan, pokoknya semua yang berhubungan dengan interior juga. Jadi bukan building hanya bangunannya, building supplies, itu dari yang konstruksi bangunan, jadi yang kayak kayu-kayunya segala macam sampai isi dalamnya kayak toilet lah, sink segala macam. Dan benar mereka itu banyak sekali ngasih kayak seminar atau kelas-kelas kecil dan itu free. Itu free. Jadi zaman belum COVID bahkan mereka ada session buat anak-anak. Jadi lucu banget tuh anak-anak diajarin bangun atau desain atau apa. Yang buat orang tua juga ada, misalnya season. Bagaimana cara mengganti toilet sendiri? Nah, itu langsung hands on ya istilahnya. Nah, aku nggak tahu nih sejak pandemi itu bagaimana ya, apa mungkin cuma online, aku nggak pernah ngecek lagi sih gitu. Dan ya begitu. Jadi di Kanada tuh ada toko gede khusus yang seperti itu. Kalau di Atlantic aku tahu namanya Ken. Namanya lain tuh, tapi fungsinya sama. Dan itu teman-teman para builder memang dia kayaknya ada harga khusus untuk builder ya Bang ya. Harga khusus untuk builder seperti Bang Robin ini, dan untuk kita yang awam ini ya harga awam lah gitu. Ya, kita harus register company, terus kasih business card, baru mereka kasih kayak kontraktor gitu kan, kontraktor price. Biasanya kalau Home Depot itu paling dikasih 5% off. Lumayan lah ya. Soalnya kan belanja bangunan itu kadang-kadang ada item yang gede-gede kan yang mahal-mahal, benar Win? Wah, kalau gitu nanti kita bisa titip Bang Robin nih. Mungkin kalau di Indonesia tuh nggak ada sih yang mirip kayak Home Depot, tapi yang mendekati Home Depot tuh S Hardware lah. Oh ya kayaknya ya. Ya kayak gitu. Cuma mungkin kalau S Hardware itu nggak sampai jual kayak nggak sampai detail, tiang nggak sampai pancang semen kayak gitu-gitu, ya nggak kali ya. Tapi ya gitu benar.
kayak shower lah, apa keran lah, yang kayak gitu, lampu-lampu. Oh, bos, seneng banget sih kalau ke situ ya, pilih-pilih lantai, karpet, keramik gitu, keren. Cuman mungkin kalau menurut gua ya, di Indonesia itu mungkin culture seperti Home Depot itu nggak akan terlalu masuk. Maksudnya dalam arti toko bisa ngajarin orang untuk ganti WC sendiri atau apa seperti itu, enggak. Karena di Indonesia kita pasti panggil tukang bangunan untuk betulin, pasti kan, bener nggak? Culture-nya seperti itu kan. Iya. Waduh, dengan begini orang yang masih di Indo makin serem, nggak mau kesini loh. Ya ampun, Sebenarnya orang di Kanada kok apa-apa lakukan sendiri sih? Udah enak-enak. Kalau di sini sih siapin mental justru untuk ada juga sih. Sebenarnya di sini kan ada juga orang sebenarnya kalau customer di sini itu lebih prioritize safety ya. Jadi mereka akan minta orang dari orang biasanya nggak nyaman dan nggak merasa ini, dia kerjakan sendiri. Kayak itu jarang sekali orang yang istilahnya punya encourage yang dia lakukan sendiri apa gitu, karena dia ini kan safety gitu kan. Terus kadang-kadang kalau dia melakukan satu kesalahan, dampaknya itu bukan hanya untuk dia gitu kadang-kadang. Jadi orang nggak mau ambil resiko gitu. Umpamanya kalau dia tinggal di apartemen lantai 2 atau lantai 3 gitu kan, dia salah pasang, umpamanya ganti toilet salah pasang sampai ada defect apa segala, terus umpamanya bocor, leaking gitu, itu kan ke bawah itu. Bukan, jadi bisa disu yang dari bawah, disu sama building apa segala gitu kan, property management. Jadi mereka kayaknya nggak mau ambil resiko. Ya, benar. Di sini itu semua ada aturannya, yang melakukan juga ada sertifikasinya. Itulah yang mau kita tanya-tanya nih, Bang, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Oke, berarti ternyata di Indonya itu udah nggak asing, memang udah bos bangunan, cuman sifatnya itu nyuruh-nyuruh, ya kan, ngatur-ngatur gitu. Sampai di sini sempatlah itu kesana kesini kerja itu Home Depot kan related tuh ya, jadi pasti juga seneng tuh ya, Bang. Aku bisa bayangin sih waktu itu, wah kayaknya ini familiar gitu ya, benda-benda ini gitu. Terus pelan-pelan ya itu dapat kerjaan yang kecil-kecil, terus dapat yang wah ternyata bayarannya banget gitu. Kenapa nggak kemudian dipersu? Terus langkah seriusnya apa? Setelah mempromosikan diri itu kayaknya goalnya itu loh, Bang. Maksudnya 100% mau di sini gitu. Jadi tahun 2012 saya coba register small business company gitu kan. Itu waktu itu jadi saya sebutannya di sini masih handyman istilahnya gitu. Jadi kerjain apa aja gitu kan. Ya kayak di Indo ngecat langit pun kalau ada yang bayar nggak apa-apa. Palu gada, lu mau apa gua ada gitu ya. Gitu kan gitu. Tapi itu tadi ya, kita tetap harus konsekuen, dan kita juga punya tanggung jawab, istilahnya kita juga nggak asal gitu, istilahnya nggak mau ngecewain orang, karena kadang-kadang bukan dampaknya itu bukan kalau kita bikin satu cacat itu bukan cuman kita aja, bisa aja sampai komunitas ya, langsung di blacklist, ditandain sama orang gitu kan. Jadi kita punya beban moral juga gitu. Jadi kalau memang nggak kita nggak bisa lakukan dan kita nggak bisa ya ini secara secara istilahnya benar gitu ya, saya ini juga tolak juga. Tapi kalau umpamanya saya carikan istilahnya, kalau memang saya nggak bisa lakukan, saya carikan solusi juga buat buat customer. Jadi dia juga tetap yang kamu tanggung jawab, kamu tetap yang tanggung jawab, saya pegang ya. Dia bilang itu. Terus cuman kamu cari orang yang bisa bantu kamu yang punya umpamanya license atau sertifikat gitu kan. Nah, saya tunjukin ke dia. Nah, biasanya gitu. Jadi justru relasi hubungan sama orang itu tetap terjaga baik gitu. Karena di sini kayak untuk electrician gitu, itu harus punya license sendiri, ya kan. Terus plumber, ya kan, untuk kerja plumbing itu juga punya license sendiri. Nah, itu untuk mendapatkan license-nya itu lumayan lumayan susah gitu. Lumayan susah itu, jadi sekitar
in class sama apprentice itu, apprentice sama in classnya itu totalnya 10.000 jam tuh. Jadi baru dia eligible untuk mengajukan ujian untuk mendapatkan license-nya. Gitu. Itu sama. Jadi trade skill baik plumber, rata-rata trade skill itu rata-rata persyaratannya lama. Jadi kalau umpamanya dia kerja terus menerus apa segala gitu, ya itu paling enggak jam kerja normal semuanya itu bisa paling enggak 5 tahun ya supaya dia bisa eligible untuk istilahnya ikut ujian untuk dapat license. Nah, belum tentu lagi langsung lulus gitu kan. Nah, jadi memang agak inilah agak ada tantangannya juga gitu kan. Gitu. Tapi kalau bayarannya mahal ya? Ya. Itu. Berarti kalau di sini tuh ini ya, Bang ya. Untuk home construction seperti ini itu ada spesifik tugasnya ya. Misalkan electrician tersendiri, plumbing tersendiri. Iya. Lalu kalau untuk painter juga sendiri ya, ngecat gitu sendiri-sendiri. Kalau untuk yang seperti itu mungkin nggak terlalu butuh semacam sertifikasi atau license. Kalau umpamanya drywall installer, framing mungkin masih related dengan carpenter gitu. Carpenter ya kita bisa harus memang ada sekolah juga gitu kan. Gitu. Itu cuman itu tidak butuh kayak license gitu kan. Kalau itu ada semacam carpenter itu sekitar setahun sekolahnya gitu di sini. Cuman ya itu juga istilahnya itu langsung kita bisa dapat dapat kerja segala apply kerja ke builder atau kontraktor yang besar gitu dengan spesifikasi kita sebagai carpenter gitu. Jadi ada tiga kelompok besar ya? Atau ada lagi nggak? Jadi electrician, plumber, carpenter. Ya. 3 ini aja ya? Enggak. Jadi ada umpamanya saya bilang ya painter juga ada, tapi ya istilahnya tidak itu kayak taping juga ada, itu ada kelasnya juga. Taping itu yang dempul-dempul itu. Nah, itu jadi itu juga ada, tapi terus apalagi tadi itu terus kayak yang lantai ya, itu masuk flooring ya, yang flooring ya, tapi beda ya. Jadi istilahnya di sini kan umumnya lantai itu kan kayak dari kayu, either hardwood, laminate atau apa. Kalau prosentase yang tile ini istilahnya keramik segala gitu, tadinya di sini kan agak sedikit ya, tapi sekarang seiring dengan bertambahnya imigran mungkin masuk dari mana-mana, orang sekarang lebih agak tipping mulai agak meminati lantai pakai keramik gitu saya lihat. Kalau roofing gimana? Roofing, Bang? Oh, roofing juga itu sebenarnya tidak ada ininya, cuman harus ada kayak tiket-tiket gitu. Jadi kayak kita harus ada kayak semacam tiket ya, bukan sertifikat, itu cuma 2-3 hari ini seperti seminar. Ya, jadi tapi ada ininya juga, ada kayak ujiannya juga. Jadi working on height gitu kan. Terus operate kayak kayak mesin-mesin kayak skyjack atau segala gitu. Terus juga ada juga harus first aid terus juga ya kan. Terus WIMS juga kita harus lulus juga gitu. Jadi itu terutama itu working on height harus ada, karena roofing itu kan kerja di di atas ya gitu. Jadi ya saya sih beruntung juga udah pernah jalanin semuanya gitu kan. Nah, walaupun saya nggak ngerjain roof, tapi yang pernah saya pernah dapat istilahnya dapat tiket-tiketnya, istilahnya kayak ini ya, tiketnya untuk bisa kerja di bidang itu gitu. Kalau jendela bagaimana? Kalau jendela itu umumnya orang yang tidak perlu kelas, tapi istilahnya memang itu ya skill bisa dari semakin kerja kita pelajarin. Saya juga pernah kerja glazing gitu. Cuma karena usia mungkin saya agak telat juga sebenarnya, itu juga mau saya sampaikan. Telat startnya di sini. Orang rata-rata di sini saya lihat yang kerja di konstruksi itu yang umur 20-an gitu kan. Kita udah ngah-ngah, dia masih lari naik tangga. Kita masih kosak gitu kan. Umur nggak bohong ya.
Iya, terus mereka rata-rata orang sini atau mungkin orang dari apa namanya kayak Amerika Selatan apa segala gitu atau dari Eropa, postur badannya itu beda gitu. Jadi iya apa namanya, wah kita dia satu langkah, kita 1,5. Ininya juga istilahnya kemampuan ininya Fisik ya. fisiknya itu ya mereka jauh. Makannya juga gitu istilahnya. Wah, saya pernah kerja pertama itu di awal-awal kerja di sini sama orang Amerika Selatan itu. Wah, dia bawa spaghetti itu satu kontainer, tempat makan saya itu sepertiganya. Waduh, terus dia bilang, no wonder you have no power, gitu. Saya bilang, cuman ya makanan yang kamu setengah dari makananmu itu juga nggak bakal muat di perut saya bilang gitu kan. Jadi itulah. Tapi ya makanya saya bilang kalau mungkin usia lebih muda, ya kita kesempatan untuk ngejas segala gitu dengan yang di sini kan akan lebih banyak waktu ya. Gitu. Oke, jadi itu tips pertama udah keluar tuh. Ya. Kalau tertarik dan Anda masih muda, itu tepat. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah ternyata kan luas, banyak macam-macamnya. Jadi nggak mesti kayak itu sapu jagat semuanya bisa. Tergantung minat dan skill kamu di mana. Apakah lebih suka di perlantaian, peratapan, gitu-gitu kan ya. Nah, saran abang sendiri dari ngejalanin sendiri terus lihat orang-orang yang kerja di bidang yang sama selama ini, kebanyakan mereka itu lebih spesifik. Gue fokus megang jendela aja. Atau sebenarnya lebih bagus ya segalanya bisa gitu. Kenapa aku tanya sekarang, Bang? Kenapa aku tanya? Karena contohnya kalau kita punya rumah gini ya, terus jendela kita ada masalah nih, contoh aja ya. Pasti yang kita Google, kita search itu bagian Windows. Karena mereka khusus ngerjain Windows gitu loh. Ya kan? Atau gue mau cat rumah nih gitu kan. Kan kita nggak yang sembarangan nyari orang, pasti kita cari painter gitu loh. Nah, si painter ini asumsinya ya dia memang khusus di painting. Apakah memang begitu apa bagaimana? Ya, makanya saya bidang yang saya tekuni adalah namanya itu handyman. Jadi bahasa ini istilahnya bahasa kalau di istilah di Indonesianya itu mungkin serba bisa gitu, kayak terampil gitu kan. Cuman memang kelemahannya adalah istilahnya terus terang kita harus jujur, hasilnya itu akan agak sedikit berbeda dengan orang yang lebih ambil spesifik di satu bidang atau dua bidang gitu kan. Istilahnya kayak dia akan lebih detail ya. Karena bagaimanapun handyman itu dia akan general gitu kan. Karena bisa ini gitu. Nah, kalau umpamanya kita sebagai operator atau kita yang punya company, kita bagusnya memang kayak handyman itu tadi tahu semuanya. Jadi istilah ada partner saya dulu bilang kakek segala tahu. Gitu. Jadi tapi ya istilahnya dengan ini ya kan gitu ya, dengan konsep yang benar ya gitu. Tapi kalau memang untuk pemula gitu, maksudnya masih muda gitu, lebih bagus sih konsentrasi di satu atau dua bidang lah gitu. Jadi ini kok istilahnya dan istilahnya prospeknya juga bagus gitu, tidak akan tidak akan kehabisan pekerjaan, malah justru kalau di ini gitu istilahnya dia khusus di satu bidang itu ini gitu. Dan untungnya lagi di Kanada kalau umpamanya agak kayak pasar gitu, demand di dalam masyarakat itu umpamanya agak menurun atau kita decide nggak suka lagi di bidang ini, kita punya kesempatan loh di ini juga ke government second career gitu. Dan itu juga saya alami karena mula-mula bisnisnya waduh, karena ini juga susah banget bikin network segala gitu, sempat juga waduh ini kayak nggak ada kegiatan kayak nggak, karena saya juga belum tahu kan istilahnya di sini. Nah, saya sempat beralih tuh, saya jadi truck driver gitu, ajukan ke government dan saya dapat itu sebenarnya. Saya sempat punya SIM ya, driving license untuk 18 wheeler gitu kan. Tapi setelah 3 bulan saya kerja, waduh,
kayaknya memang hatinya udah ke konstruksi, nggak cocok nih balik lagi ke konstruksi gitu. Jadi ini, gitu Bang, ya. Yang saya mau tanyain nih Bang ya, yang gue mau tanya ini kali ini kan gini nih Bang. Dulu di Indonesia tuh udah owner gitu ya. Ya. Sekarang turun tangan sendiri gitu ya. Nah itu gimana tuh adaptasinya dari yang dulu cuma tinggal merintah-merintah, sekarang harus sampai kerjain sendiri. Itu ada proses adaptasinya nggak yang khusus tuh? Ini gue mau nambahin dikit yo bahwa ini pengalaman, berdasarkan pengalaman gue ya, bahwa gue kan karena di bidang accounting, gue kadang-kadang bisa ngelihat invoice yang ada gitu ya. Kalau kayak di kantor gue waktu itu di pabriknya tuh lagi betulin sesuatu, panggil electrician gitu kan. Gue lihat invoice-nya, rate per jamnya $75. License electrician. Lebih tinggi dari itu ya public accountant ya. Iya, $75 per jam. Per jam kali 2.000, 150 dia setahun.